Inilah Rijal. Nama lengkapnya Muhammad Dewana Fahrizal. Tinggal di Kelurahan Lemah Mekar, Blok Kandang Sapi, belakang kantor Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Rijal lahir pada tanggal 21 Agustus 1997. Rijal lahir dalam keadaan prematur. Berat badannya waktu itu hanya 1,5 kilogram. Pertumbuhan Rijal cukup lamban. Sampai dengan usia 6 tahun, ia belum bisa berjalan. Namun Rijal memiliki bakat yang bagus dalam menulis puisi. Ratusan puisi telah ditulisnya dari kamarnya yang sempit. Putih embun sebening kasih, seindah mimpi tabur benih-benih aksara di taman jagat sastra maya. Lukisan indah pelukis Spanyol. Rijal tak hanya rajin menulis, ia juga aktif menghadiri pengajian, baik pengajian di masjid maupun di majelis ilmu. Salah seorang yang setia mengantarkan Rizky adalah sahabatnya yang bernama Rizky. Mas Rizky, Anda ini kan saya lihat dengan tulus ya, kayaknya ikhlas gitu, nganter-nganter Rijal ya kemana-mana, gendong-gendong. Itu kenapa begitu tuh? Ya, yang pertama tuh kan mobilisasinya kurang, Pak. Mobilitasnya ya? Iya, mobilitasnya, sama saya juga kan udah banyak membantu kan Rijal. Rijal banyak membantu Anda. Apa, iya. Apa tuh yang membantu apa misalnya? Ya, memotivasi, memberi masukan. Anda sendiri udah kenal Rijal udah lama ya? Iya, udah lama. Oke. Menurut pendapat Anda gimana sosok Rijal itu? Ya, ini kan sosoknya kan baik, Pak. Tulus, perhatian, terus juga ya cerdas lah, wawasan luas. Ya baik, makasih. Rijal, Ya Pak. Anda sering dibantu oleh Mas Rizky. Iya. Saya ingin pendapat Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang sosok Mas Rizky ini? Rizky ini sebenarnya masuk seorang teman yang bisa dikatakan selalu ada lah. Ketika saya ada masalah, dia selalu membantu, dan terus terang saya tidak pernah memaksakan dia untuk datang ke sini. Tapi beliau yang setiap hari kadang ke sini, terus kita berdua kadang ngobrol bareng sampai sedekat ini dan segala macamnya. Dan bahkan ketika link pertemanan saya gitu, saya meminta untuk beliau tidak menjemput, beliau tetap memaksa menjemput. Luar biasa ya. Iya. Dalam pandangan Anda gimana sosok dia? Dia sosoknya aslinya orangnya bergaul Pak, doain bercanda apa, tapi setelah ada beberapa insiden jadi dia jadi orang pendiam gitu. Apa gitu. Oke ya, makasih. Iya Pak. Ya, itu segala yang kau ini. Dapat. Segala yang kau, artinya segala campur, Pak. Ya, segala campur.
Rizal adalah anak pertama dari pasangan Pak Anas dan Ibu Dena. Ayahnya pegawai serabutan dan ibunya sebagai pembantu rumah tangga. Juga berjualan kecil-kecilan di rumahnya. Demikian juga Rizal. Sejak keluar dari SLB Negeri Pahlawan Indramayu, Jawa Barat, ia berjualan pulsa di rumahnya. Beli pulsa. Ayo. Ya. Pulsa si Vira, Mbak. Yang 10 Jan. Yang berapa, Mbak? 81. Dalam kondisinya yang terbatas, Rizal kini telah menghasilkan buku kumpulan puisinya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di rumahnya Rizal atau Muhammad Dewana Fahrizal. Rizal ini adalah seorang disabilitas yang luar biasa produktif menulis puisi, dan hari ini saya berada di rumahnya untuk meluncurkan antologi puisi yang kedua. Karena itu saya disaksikan oleh orang tuanya dengan kerabat-kerabatnya, diberi semacam kehormatan saya untuk meluncurkannya atau meresmikannya atau menerbitkannya. Kebetulan saya sendiri sebagai penerbitnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, buku kumpulan puisi Rizal yang kedua kami luncurkan. Ya, ini adalah buku puisi yang pertama yang diberi judul Puisi Tak Punya Nama. Di dalam puisi ini ada sebuah diksi yang cukup menarik dan saya ingin membacakannya. Kamu dan aku bertemu dalam satu ruang baca. Kita seperti sajak yang berbicara saat nada tak lagi mampu melantunkan suara. Ketika kata tak cukup mampu mengutarakan rasa, setiap baitmu mengurai lebih banyak dari sebuah romansa. Ini menurut saya bait yang cukup bagus, dan saya akan bacakan bait puisi yang menurut saya di dalam buku ini cukup menarik ya, dan itu ditaruh di halaman pertama. Saya akan membacakannya. Kutulis sajak ini ketika subuh masih perawan. Sajakku memang tidak bisa dimakan, namun kuselipkan doa dan harapan. Muhammad Dewana Fahrizal. Ya, saya selaku orang tua, ibu dari anak saya Muhammad Dewana Fahrizal, sangat bangga sekali dengan adanya terbitnya buku Sajak Tak Bisa Dimakan ini. Saya juga sebagai ibunya yang sudah melahirkannya, sangat bangga sekali dengan cipta karya anak saya ini. Beliau sudah bikin sajak yang sampai launching di buku 2 ini, sedangkan saya sebagai orang tua sendiri belum tentu bisa seperti dia ini, di anak saya Muhammad Dewana Fahrizal. Terima kasih. Beberapa tahun yang lalu saya di-inbox oleh kawan saya, Kang Rizal, di Facebook kebetulan, dan
saya sangat respect sekali beberapa hal, terutama ketika dia mencoba memberitahu saya bahwa dia punya minat terhadap karya-karya puisi. Saya kebetulan beritahu beliau bahwa kebetulan saya punya website yang bisa saya jadikan alat untuk mempublikasikan beberapa puisi-puisi beliau. Kemudian lewat WA, kemudian kami bisa ketemu. Saya agak takjub sekali tentang semangat Rizal, meski beliau menceritakan soal-soal yang agak menarik dalam hidupnya. Beberapa kali dia sekolah di sekolah-sekolah luar biasa, tapi dia menghasilkan karya yang menurut saya di atas rata-rata orang yang di sekolah-sekolah biasa. Jal, kamu itu sebetulnya mulai menekuni menulis puisi itu sejak kapan? Dari SD, Pak. Dari SD. SD. Gimana itu ceritanya waktu SD itu? Jadi kan saya itu menulis puisi dulu itu waktu SD, karena saya belum mengenal bagaimana literasi dan segala macam. Jadi saya tuangkan segala perasaan saya di situ. Di mana waktu itu nulisnya? Di sekolah, Pak. Tepatnya di aula. Di buku, Di buku. maksudnya? Iya, di buku. Di buku ya. Waktu itu tidak ada bimbingan dari guru atau cara menulis puisi apa? Tidak ada. Real karena perasaan saya aja itu, Pak. Ya. Kemudian bisanya kemudian puisi itu dikumpulkan kemudian diterbitkan, gimana ceritanya? Jadi awalnya itu saya itu kan memiliki beberapa puisi yang saya simpan sendiri gitu, melalui beberapa kertas dan media-media lainnya. Karena saya ini bukan seorang penyair gitu, Bang. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk minta tolong kepada Pak Yayan Sori. Kebetulan kan beliau memiliki sebuah platform yang bernama Indramayu Tradisi. Dan di situ saya ngerasa bahwa karya saya itu begitu tenang gitu, tidak ada orang yang melihat gitu. Karena saya memang inginnya memang seperti itu, Pak. Jadi jangan saya yang dilihat tapi karyanya gitu. Puisi-puisi kamu yang jumlahnya ratusan itu menurut kamu ini curahan hati kamu atau sebuah fantasi aja? Beberapa dari puisi-puisi saya ini kebetulan ada dari yang kisah nyatanya saya sama beberapa orang, ada juga intrik seorang perempuan, perasaan seorang perempuan, dan politik juga ada di sini. Wih, luar biasa. Jal, kamu itu bisa memungut diksi, kemudian ada juga rima. Kamu belajar dari mana? Saya belajar dari penulis-penulis lain, saya juga baca-baca artikel-artikel puisi dan segala macamnya. Saya juga mempelajari bagaimana puisi itu tercipta gitu, Pak. Oke. Kamu itu membaca puisi ya, kemudian juga menulis puisi. Apa saran kamu terhadap para difabel atau disabilitas yang lain? Saran saya adalah ketika kamu punya mimpi dan mimpi kamu itu disepelekan oleh orang lain, simpan saja mimpi kamu dan wujudkan. Dan kita butuh keberanian untuk memplow up itu ke seluruh masyarakat Indramayu. Oke, mantap. Siap. Pak. Seputih embun sebening kasih, seindah mimpi di antara harap, kutabur benih-benih aksara di taman jagat sastra maya. Lukisan indah pelukis Spanyol